Hmm, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kemarin kan aku nanya sama temen cowok. Nanya sama teman cowok kan terkait dengan kesiapan untuk menikah. Kebetulan kita kan umurnya 20-an ke atas kan. Jadi ya bisa lah berpikir untuk seperti itu gitu. Tanya kesiapan menikah itu apa sih gitu. Materi atau kita siap secara batin gitu. Terus ada teman cowok yang jawab kayak gini. Bingung ya. Kenapa cewek kalau pengen menikah itu selalu berpikir apa? Matang secara materi dulu gitu kan. Cowok yang mapan lah istilahnya gitu. Padahal kan bisa mulai bersama-sama dari nol gitu. Menurut kamu gimana pemikiran si cowok itu gitu? Ya gimana ya, kalau dari aku tuh kan habis nikah nih, berarti kan bukan hanya mikir secara batin aja, ya secara material juga, karena kan kita nggak tahu ya hidup kedepannya tuh gimana, apalagi kan zaman sekarang udah berubah ya. Ya kita harus apa ya, pola pikirnya itu tuh diubah. Benar. Habis itu kan kita nggak hanya mikir kayak, kan cowok biasanya tuh kayak kerja. Nah otomatis tuh kayak di pikirannya dia itu tuh serahkan semua ke istri gitu. Katanya kerja waktu itu kok kerja gitu 24 jam. Nah sedangkan si istri nih kayak aduh, misalkan gaji si cowok nih kayak ya 2 juta lah ya, dia mikir tuh aduh uang 2 juta ini gimana gitu kan, belum apalagi kalau udah anak gitu kan, belum nanti ini belum nanti itu gitu kan. Dan kayak pemikiran si cewek tuh dari situ udah jauh gitu, karena dia tuh mikir tuh belum mikir yang udah di depan gitu loh, kayak ini nanti ini nanti ini, dia udah bagi rata gitu. Nah tapi kan sekarang si cowok tuh kan mikir kayak kamu tuh gitu kan uang itu dihabisin gini gitu. Padahal si istrinya udah apa ya, udah atur yang bener-bener kayak rapi gitu kan. Tapi kadang cowok kan kayak kamu tuh nggak bisa ngatur keuangan rumah tangga gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir kita udah ini loh, udah apa ya, udah atur semuanya secara baik gitu kan. Tapi ya itu bukan mau nyalahin cowok ya, bukan. Jadi menurut kamu ya kalau misalkan mau menikah intinya siap secara batin ya siap secara materi juga gitu. Ya sih, kalau aku juga berpikir yang sama. Jadi bukan gini loh, pandangan yang kita memulai dari nol itu seperti yang tadi dia teman cowokku bilang seperti itu tuh, kalau menurut aku ya mulai dari nol dalam definisi apa dulu gitu loh. Karena gini, zaman sekarang itu serba materi kalau menurut aku. Oke lah kita siap secara batin, oke aku mencintai kamu, kamu juga mencintai aku, apa salahnya kita menikah gitu dengan cepat, nggak salah seperti itu. Tapi persoalannya kita harus berpikir panjang ke depan gitu loh. Pada saat saya setelah menikah deh, apa yang harus saya lakukan gitu? Apakah cuma dengan cinta, cuma dengan bagaimana saya harus tidur dan berharap gitu terus menerus tanpa ada perjuangan gitu? Itu tuh kita harus punya dasar sebenarnya kalau menurut aku ya, karena semuanya pakai uang gitu. Kita bikin rumah nggak ucuk-ucuk jadi gitu kan. Kita makan sehari-hari nggak ucuk-ucuk kayak selalu ada di meja makan. Oke lah, mungkin kita perlu masak, kita perlu, tapi kan apa bahan yang harus kita masak itu kan butuh uang juga kan. Nah semuanya butuh itu. Dan juga kalau misalkan deh kita mulai dari nol terus sampai menikah ngebet pengen punya anak, itu anaknya dikasih makan apa gitu. Kayak mulai dari nol kita baru saja kaget kan, baru saja menikah punya anak gitu, dikasih makan apa ibunya, anaknya bahkan gitu kan. Itu menurut aku kayak oke, kita harus matang secara batin dan matang secara materi, benar tadi yang kamu bilang gitu. Nah bukan soal kayak tidak menutup kemungkinan bahwasannya cinta itu bisa bikin kita hidup gitu loh. Mungkin iya gitu. Kalau misalkan kita sudah punya apa ya, sudah punya pegangan gitu. Kalau misalkan cinta itu bisa bikin kita hidup, karena misalnya ya di zaman dulu deh, mungkin cinta itu bisa bikin kita hidup. Di zaman dulu kita tanah udah ada
kan, tanah semuanya sudah ada di samping kiri kanan gitu kan. Sebelum tanah ini dimiliki oleh siapa gitu. Zaman sekarang mah nggak ada kayak gitu. Terus rumah mungkin masih bisa kita tinggal bareng orang tua, gitu. Tapi perlu dipikirkan juga ketika kita tinggal bareng orang tua, apa yang harus kita, kendala apa atau masalah apa yang akan kita ketemu atau di dalam kehidupan keluarga itu gitu kan, sama orang tua atau sama suami sendiri, istri sendiri gitu. Kemungkinan istrinya tidak menerima apa yang dikatakan oleh mertuanya, begitupun mertuanya sama gitu kan. Karena perilaku orang itu pasti berbeda-beda dan cara berpikirnya berbeda-beda. Istri masuk ke rumah suami, nah orang tuanya kan baru tahu kan si istri tingkah lakunya seperti apa. Kalau kayak gini. Iya, benar. Kalau misalnya tidak kayak semacam tidak sesuai lah ekspektasi dari orang tua si suami. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti ada masalah. Itu gimana tuh kayak gitu. Nah, jadilah kecekcokan sih. Nah, benar, itu dia. Lalu ini bagaimana dengan kalau semisalkan ada nih konflik atau masalah? Bahwasanya setiap cowok yang matang secara materi matang banget ya. Bukan yang seadanya saja atau bukan yang sesederhana itu gitu loh. Kayak orang yang kaya lah gitu. Mungkin orang yang kaya kan kebanyakan menggunakan uangnya untuk hal yang berbeda-beda gitu. Nah, kebanyakan yang kaya ini menjadikan uang itu untuk membeli ini, membeli itu, dan jadi salah satu pusat untuk cowok bisa selingkuh kesana kemari gitu. Terus pendapat kamu dengan cowok yang seperti itu gimana? Kalau menurut aku tuh itu salah sih. Kayak gimana ya, kalau dia pikirkan saya ngapain aku beli ini ngelakuin hal yang saya bodoh gitu kan. Ya memang sih kayak lu punya kuasa ya. tapi menurut gue tapi kan kayak gitu kok, nggak gitu untuk itunya. Jadi kan ya kamu punya uang gitu, tapi pergunakanlah uang itu untuk hal yang lebih ke arah positif. Gitu. Sekalipun kamu kaya kan, jangan gitu dong. Ya pokoknya kayak orang ya kaya. Kalau bisa tuh kayak ada uang ya. Kalau nggak mau gitu ya tabung, atau kalau punya hati yang baik ya udah sumbangkan kemana gitu kan, lebih membutuhkan. Kalaupun kamu ngelakuin itu ya murah banget sih gitu. Maksudnya bukan apa ya, murah aja gitu. Mending kamu tidur aja itu daripada ngelakuin hal itu. Kayak kamu sekolah tinggi terus dapat uang kayak gitu, tapi kamu ngelakuin hal itu kayak sama aja gitu. Berarti ya kalau misalkan ada hal positif yang harus dilakukan, kenapa negatif yang harus diambil? Iya gitu.